Dewa Abadi, Bab 447, Kesulitan yang diberikan Ketua Sekte Asura. Hah, semua orang langsung terdiam kebingungan. Bukankah katanya ingin memberi pelajaran pada bocah sombong itu? Kenapa tadi pergi dengan penuh amarah, tapi begitu sampai malah bersikap ramah? Sejak kapan Tetua Lu bersikap selembut ini? Selain kepada ketua sekte, kapan dia pernah ramah pada siapapun? Ini benar Tetua Lu yang asli. Chen Chaoguang juga bingung. Ia bangkit dan berkata, Tetua Lu, ada apa dengan Anda? Kenapa belum juga menghajar bocah ini sampai setengah mati? Dia sama sekali tidak menghormati saya, bahkan tidak menghormati Anda. Plak, belum selesai bicara, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Wajah tampan dan putih Chen Chaoguang langsung memerah, meninggalkan bekas telapak tangan berdarah. Chen Chaoguang tertegun. Tetua Lu, kenapa Anda memukul saya? Para pengurus dan murid Sekte Asura yang menonton benar-benar tidak bisa memahami situasi. Sekutu dekat Tetua Lu dipukuli hingga luka parah oleh orang lain. Alih-alih membalas dendam, Tetua Lu malah menamparkan sekutunya sendiri. Apa dunia ini sudah terbalik? Hidung Lu Zuhui sampai melengkung karena marah. Chen Chaoguang masih berani memprovokasi di saat seperti ini, seolah ingin menyeretnya makin dalam masalah. Kau diam, sudah tua, masih berani bertindak pada junior, apa kau masih punya muka? Lagi pula, urusan antara Tuan Zhou dan Yanyun bahkan Nyonya Zhao sendiri belum bicara. Apa hakmu, orang luar, ikut campur? Kalau kau tidak malu, aku yang malu mewakilimu. Pergi. Chen Chaoguang terdiam, lalu mundur dengan linglung. Lu Zuhui lalu berbalik menghadap Zhou Qingyu. Ekspresinya langsung berubah, tersenyum penuh rasa bersalah. Maaf membuatmu menertawakan kami. Sekte Asura kurang tegas mengatur keluarga bangsawan, sampai terjadi kekacauan seperti ini. Dan jangan salah paham, aku sama sekali tidak punya hubungan dengan keluarga Chen. Aku bahkan tidak mengenal mereka. Pandangan Zhou Qingyu sedikit bergeser. Ia melihat sekilas seekor tupai kecil bermata tiga yang gemetar ketakutan tersembunyi di lengan baju Lu Zuhui, dan langsung mengerti. Tak heran sikapnya berubah drastis. Ternyata ia menyadari bahaya. Tidak apa-apa, kata Zhou Qingyu datar, tak berniat memperpanjang masalah. Namun Chen Qinglian menatap Zhou Qingyu dengan ragu. Ia sadar, pemuda yang dulu tak punya kultivasi dan ingin menikahi putrinya kini sudah tak bisa ia pahami lagi. Sementara itu, Chen Chaoguang yang akhirnya sadar, memegangi wajahnya dengan penuh amarah. Dalam hati ia mengumpat, Lu Zuhui sialan. Bertahun-tahun persembahan sia-sia, hanya bocah kecil saja membuatmu ketakutan seperti ini. Memangnya dia dewa langit turun ke dunia. Wosh! Tiba-tiba, bayangan burung besar melesat dari dalam Sekte Asura. Belum sempat burung itu mendarat, seorang wanita cantik berpakaian terbuka dengan kaki jenjang langsung melompat turun. Ia mendarat tepat di depan Zhou Qingyu dengan wajah penuh kegembiraan. Zhou Qingyu, aku sudah tahu kamu pasti masih peduli pada kakakmu ini. Pendatang itu adalah Tetua Agung Sekte Asura, Yu Gouhun. Tanpa peduli tatapan orang-orang sekitar, ia langsung ingin memeluk Zhou Qingyu dengan penuh kasih. Zhou Qingyu menahannya dengan tangan, wajahnya jijik. Jangan GR, aku kesini urusan resmi. Yu Gouhun manyun. Adik, kata-katamu itu menyakiti hati kakak, tahu. Zhou Qingyu sudah tak tahan dengan kelakuannya. Ia langsung melemparkan 4 butir pil Qianyuan kelas terbaik. Ambil saja, bukankah yang diincarnya memang pil itu? Begitu melihat pil tersebut, Yu Gouhun menjerit kegirangan. Adik, aku tahu kamu mencintaiku. Entah sudah berapa lama ia memimpikannya 4 pil ini. Siang malam memikirkannya, ia tak sabar menembus ke tingkat 9 formasi inti seperti Yan Jingru. Hari ini, mimpinya akhirnya terwujud. Ia menyimpan botol pil itu dengan sangat hati-hati. Namun setelah itu, ia merasa sedikit sungkan. Sudah menerima hadiah semahal ini,
tentu harus membalas budi. Barulah ia menyadari ada bekas pertempuran di sekitar. Dan Tetua Lu juga ada di tempat itu. Alisnya langsung terangkat. Tetua Lu, kau berani menyerang adikku. Jantung Lu Zuhui berdegup keras. Syukurlah aku belum bertindak. Ternyata Zhou Qingyu sedekat ini dengan Yu Gouhun. Kalau tadi benar-benar menyerangnya, sekarang giliran Yu Gouhun yang menghajarnya. Dan soal keras kepala, Yu Gouhun jauh lebih parah darinya. Tidak, mana mungkin aku menyerang Tuan Zhou. Lu Zuhui menunjuk Chen Chaoguang. Orang tak tahu diri inilah yang mencari masalah. Sudah dihajar Tuan Zhou, aku juga sudah memberinya pelajaran. Buk, sosok Yu Gouhun menghilang seketika dan muncul di depan Chen Chaoguang. Satu tendangan melayang membuat Chen Chaoguang terpental. Dengan jijik ia berkata, benda apa ini? Berani menyentuh adikku. Adik, kau mau dia diapakan? Dikuliti atau dipenggal? Kakak yang urus. Chen Chaoguang gemetar ketakutan. Kini ia paham kenapa Lu Zuhui bersikap begitu sopan. Ternyata Zhou Qingyu punya hubungan sedalam ini dengan Tetua Agung Sekte Asura. Wanita ini terkenal sebagai iblis wanita yang membunuh tanpa berkedip. Baru sekarang ia sadar, dirinya telah menendang pelat baja. Zhou Qingyu melirik Chen Qinglian, lalu menggeleng pelan. Sudahlah, aku sudah memberinya pelajaran. Yu Gouhun mendengus, melirik Chen Chaoguang. Kau beruntung adikku berbaik hati. Kalau tidak, keluarga Chen sudah kuhancurkan. Chen Qinglian menatap Zhou Qingyu penuh rasa terima kasih. Ia tahu, Zhou Qingyu melepaskan masalah ini demi dirinya. Namun rasa terima kasih itu bercampur dengan penyesalan. Kapan pemuda ini tumbuh sampai bisa sejajar dengan Yu Gouhun? Jika dulu ia tahu sejauh ini pencapaiannya, ia tak akan pernah membatalkan pertunangan mereka. Akhirnya, yang diuntungkan justru Zhao Yingxi. Ah, penyesalan. Saat ia menghela napas, terdengar teriakan keras. Ketua sekte datang. Sekelompok tetua dan pengurus berbaris mendekat. Di tengah kerumunan itu, Ketua Sekte Asura berjalan dengan tangan di belakang punggung. Aura mengerikan menyelimuti tubuhnya, seperti dewa pembunuh turun ke dunia. Semua langsung berdiri hormat. Bahkan Yu Gouhun pun menunjukkan rasa hormat dan menyingkir ke sisi jalan. Inilah kekuasaan mutlak Ketua Sekte Asura. Dalam sekejap, gerbang sekte dipenuhi para ahli. Para tetua berjajar di kiri kanan, pengurus berdiri rapi, murid-murid di belakang. Ketua sekte mengibaskan jubahnya dan duduk. Dua murid segera membawa kursi tepat di belakangnya. Gaya, wibawa, dan tekanan kekuasaan yang luar biasa. Ketua Sekte Asura menatap Zhou Qingyu dengan tatapan tidak bersahabat dan tertawa dingin. Kau masih berani datang ke Sekte Asura. Merasa punya hak istimewa karena bergabung dengan Istana Sembilan Dewa. Penghinaan yang Zhou Qingyu berikan saat ia meminta kembali Raja Elang Kegelapan di Paviliun Xingyun masih teringat jelas. Awalnya ia sudah berniat melupakan dendam. Namun Zhou Qingyu malah berani datang ke sini dan mencarinya secara langsung. Sungguh keterlaluan. Zhou Qingyu menjawab tenang, aku datang menjalankan tugas resmi. Tentu harus mencarimu. Ketua sekte tertawa keras. Tugas resmi. Bam! Ia menghantam sandaran kursi dengan keras dan meraung, bagaimana kalau aku tidak mau bekerja sama? Jika yang datang seorang kepala istana, ia takkan berani menolak. Namun hanya seorang murid, apa salahnya memberi sedikit kesulitan? Zhou Qingyu tersenyum tipis. Kau akan bekerja sama, dan tanpa syarat. Bab 448, Penyesalan Chen Qinglian. Begitu kata-kata itu terucap, suasana langsung gempar. Para tetua satu persatu meluapkan kemarahan. Kurang ajar, berani berbicara seperti itu kepada ketua sekte kami. Dia kira dirinya siapa? Apakah ketua Istana Sembilan Dewa sendiri yang datang? Bahkan Yu Gouhun ikut terkejut oleh ucapan Zhou Qingyu. Ini sudah keterlaluan. Bahkan para kepala istana dari Istana Sembilan Dewa pun tak akan berani berbicara seperti ini kepada ketua sekte Asura. Chen Chaoguang, yang baru saja menerima pelajaran,
tak kuasa menahan senyum dingin dalam hatinya. Inilah yang disebut tidak tahu hidup dan mati. Berani bersikap merendahkan ketua sekte. Apa dia benar-benar mengira setelah menjadi murid Istana Sembilan Dewa, dia bisa bertindak semaunya? Mari lihat bagaimana ketua sekte menghukumnya atas dosa melawan atasan. Hehehe, hahaha. Ketua sekte Asura tertawa karena marah. Di hadapan seluruh sekte Asura, kau berani meremehkanku sejauh ini. Zhou Qingyu, hari ini jika kau tidak memberiku alasan yang membuatku harus bekerja sama denganmu, jangan harap bisa meninggalkan sekte Asura hidup-hidup. Beberapa murid wanita cantik yang sejak awal menonton pertunjukan ini menunjukkan ekspresi puas. Cuma karena dekat dengan tetua Yu Gouhun, dia pikir bisa bersikap kurang ajar pada ketua sekte. Jelas tak tahu mana yang tinggi mana yang rendah. Coba saja dari awal dia berlutut dan menamparkan diri sendiri, pasti tak akan sejauh ini. Masalah kecil dibuat besar, sekarang sudah tak bisa diselamatkan lagi. Bencana dari langit masih bisa dihindari, bencana akibat ulah sendiri tak bisa ditolong. Wajah Zhou Qingyu tetap datar. Dengan tenang, ia mengeluarkan sebuah token dari dalam pakaiannya. Lalu ia melemparkannya begitu saja ke arah ketua sekte Asura. Alasan ini, cukup atau tidak? Ketua sekte Asura menangkapnya dengan santai dan mencibir. Hanya sepotong token rusak ingin menekan kepalaku agar bekerja sama denganmu. Zhou Qingyu, harus kuakui, kepalamu sudah terlalu besar. Ia berhenti bicara, karena tanpa sengaja melirik token itu, tubuhnya langsung membeku. Token ini, kenapa terlihat seperti token ketua Istana Sembilan Dewa? Mustahil, token itu tak pernah lepas dari ketua istana. Bagaimana bisa berada di tangan Zhou Qingyu? Namun ketika ia menatapnya dengan lebih saksama, sebuah token berwarna merah menyala tampak jelas. Di bagian depan tertulis, Istana Sembilan Dewa. Di bagian belakang terukir 3 huruf, Meng Gucheng. Dari token itu terpancar tekanan samar khas tahap inti bayi. Jika ini bukan token ketua Istana Sembilan Dewa, lalu apa lagi? Bang! Ketua sekte Asura langsung meloncat berdiri dari kursinya. Ia memegang token itu dengan kedua tangan, seolah memegang besi panas. Long Jiu menjerit kesakitan, memegangi kepalanya sambil berteriak. Kau menguasai teknik serangan jiwa. Aku tidak akan mengampunimu. Ia murka. Seandainya tahu lawan memiliki teknik rahasia berbahaya seperti ini, mana mungkin ia bersikap meremehkan. Namun, jiwanya belum sempat pulih. Sebuah tekanan langit yang mengerikan langsung menyelimutinya. Sebuah belati roh jatuh dengan kekuatan seperti kehendak surga. Apa, senjata roh? Kau masih junior? Dari mana kau mendapatkan? Boom! Di bawah tebasan pedang berwibawa langit itu, Long Jiu berubah menjadi kabut energi dan lenyap tanpa sisa. Bahkan satu kalimat ancaman pun tak sempat terucap. Tribun seketika sunyi senyap. Dia melewati lantai 90. Menjadi jenius mitos. Hanya dengan 2 jurus. Sesaat kemudian, tribun meledak oleh teriakan keterkejutan. Jenius mitos baru telah lahir. Dia berasal dari benua mana? Aku akan langsung ke sana dan merekrutnya sendiri. Bermimpilah. Ketua Balai Peringkat Bumi saja belum bicara, giliranmu. Semua orang menoleh. Sosok merah darah itu masih duduk tenang, menatap Zhou Qingyu dengan sorot mata penuh harap. Dengan mudah mengalahkan Long Jiu. Itu berarti Zhou Qingyu memiliki potensi menantang level yang lebih tinggi. Namun, Zhou Qingyu menyimpan pedang darah roh iblisnya, lalu menghilang dari arena. Menyisakan seluruh tribun dalam kebingungan. Dia keluar dari tantangan. Kurang ajar. Aku sudah siap menonton dia menantang lantai 91. Kenapa berhenti begitu saja? Dengan kekuatannya barusan, menembus lantai 91 jelas bukan masalah. Ketua Balai Peringkat Bumi pun tersenyum miring, sambil mengumpat pelan. Bajingan kecil, ia benar-benar mempermainkannya. Ia menutup mata, merasakan asal-usul Zhou Qingyu, dan ekspresinya berubah sedikit terkejut.
Dari benua semacam itu, menarik sekali. Sementara itu, guru dan dua murid yang terus memantau tantangan Zhou Qingyu di menara pengujian segera menyadari perubahan pada catatan hasil. Secepat ini keluar hasilnya, mungkin gagal, iya, ucap Sang Buyin terkejut. Sang tetua juga berpikir demikian. Penjaga lantai 90 adalah jenius mitos, makhluk yang luar biasa kuat. Bisa bertahan sebentar saja sudah sangat hebat. Menang, hampir mustahil. Aku benar-benar buta. Mataku dulu buta sampai tega membatalkan pernikahan Yanyun. Ia meratap penuh penyesalan. Chen Chaoguang menelan ludah keras. Sebelumnya ia merasa tak perlu kembali ke keluarga Zhao yang dianggap tak berguna. Namun sekarang pikirannya berubah total. Dengan Zhou Qingyu di sana, keluarga Zhao pasti akan melesat tinggi. Jika Chen Qinglian kembali ke keluarga Zhao, kelak masih bisa menarik keluarga Chen ikut naik. Adikku, sebaiknya kau segera kembali ke keluarga Zhao. Oh ya, aku sudah lama tak bertemu ipar. Kali ini aku akan membawa beberapa hasil khas keluarga Chen untuk menjenguknya. Sikap Chen Chaoguang berubah 180 derajat. Chen Qinglian tertegun, seolah sedang bermimpi. Dulu, orang yang paling menentang pernikahannya dengan keluarga Zhao adalah Chen Chaoguang. Bahkan sampai memutus hubungan saudara. Selama bertahun-tahun, ia tak pernah menginjakkan kaki ke keluarga Zhao. Saat Zhao Ruyuan datang ke keluarga Chen pun, ia selalu diperlakukan dingin. Dari lubuk hatinya, ia meremehkan keluarga Zhao. Menganggap mereka memalukan untuk dijadikan besan. Kini, untuk pertama kalinya, ia justru membawa hadiah besar dan ingin memperbaiki hubungan. Chen Qinglian tahu, semua ini karena Zhou Qingyu. Karena ia adalah menantu keluarga Zhao. Chen Chaoguang ingin memanfaatkan hubungan itu untuk menumpang pengaruh. Hal ini justru membuat Chen Qinglian makin menyesal. Zhou Qingyu hanyalah menantu keluarga Zhao, suami Zhao Yingxi, namun sudah membuat Chen Chaoguang menjilat seperti ini. Bagaimana kalau Zhou Qingyu adalah menantunya? Alangkah baiknya itu. Tak lama kemudian, seekor burung terbang meninggalkan Sekte Asura. Menyisakan ketua Sekte Asura yang hampir melotot keluar matanya. Zhou Qingyu mengumpulkan berbagai bahan dasar, dan sekali ambil hampir menguras 30% persediaan Sekte Asura. Namun karena Zhou Qingyu memegang token ketua istana, ketua sekte hanya bisa marah dalam hati, tak berani bersuara. Sialan, jangan pernah datang lagi ke Sekte Asura. Setiap bertemu kamu, tak pernah ada hal baik. Sekta tertinggi, Aula Ketua Sekte, pencopotan jabatan Tetua Agung Ji Tiangang. Apakah kalian semua keberatan? Ketua sekta tertinggi bertanya dingin kepada para tetua yang hadir. Di sampingnya berdiri Ye Shaoqiu, wajahnya penuh kebencian.